dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kembali lagi di Hot Room. Sekali lagi Hot mengingatkan, kopi bukan hanya memperkuat daya ingat, tapi juga menambah konsentrasi bekerja. Hotman setiap mau kerja, setiap mau syuting, setiap mau dansa, agar jangan ngantuk, setiap mau sidang, kopi luwak hitam premium. Kamu lihat kan, kerja 18 jam sehari, 14 hari dalam seminggu bekerja. Oke Pak Dirjen, memang ini lebih cenderung kewenangan dari kepolisian. Ya. Apakah seperti tadi kriminolog mengatakan harus dikasih contoh, kalau dia dipulangkan, ya begitu enteng banget kan, apakah Bapak rekomend agar diproses pidana di sini, dihukum seberat-beratnya? Ya, jadi saya rasa spirit kita sama Bang, bahwa apa yang menjadi concern dari masyarakat untuk dilakukan pro justisia, untuk disidangkan di sini itu kita sama tentang masalah itu. Karena kan kalau di domain kita, di penegakan hukum imigrasi itu kan jelas dia, bahwa kalau dia pelanggarannya itu hanya bersifat bisa dikenakan administratif deportasi itu kalau dia ketertiban umum, melanggar ketertiban umum, keamanan biasa lah gitu kan. Tapi kalau dia udah bersifat sindikat, memang harus dilakukan upaya hukum pidana. Jadi itulah yang sedang dilakukan pada saat ini. Sponsor lokal sudah ada nggak ketahuan? Sudah. Orang Indonesia? Pasti Indonesia. Sebagian pasti Indonesia. Jadi sudah ada 14 perusahaan. 14 perusahaan Indonesia? 14 perusahaan yang menjadi sponsor. Sponsor apanya ya? Jadi kan bisa turis kan, bisa kunjungan kan tidak perlu sponsor. Khusus yang ITK yang dari warga negara Cina, dia masuk melalui menggunakan sponsor karena dia kan tidak bebas visa kan. Oh iya benar. Jadi dia menggunakan sponsor. Nah, sponsornya ada 14 perusahaan. Sudah ditangkap belum? Sedang diselidiki tapi kita sudah tahu, dan ada hubungan, ada 3 perusahaan itu yang menjadi sponsor di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dengan di Batam itu sama. Oh sama. Sama. Jadi untuk yang warga negara China. Jadi kita tidak hanya sampai di situ saja, kita sampai juga ke akarnya, ke atas untuk melihat keterkaitan sampai sejauh mana. Itu yang pertama. Jadi kedua, tadi saya ini kan menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Reza tadi, bahwa sebenarnya gejala ini sudah kita lihat. Saya baru 43 hari menjabat sebagai dirjen. Ya, tapi gejala ini sebelum saya menjabat kita sudah melihat juga, dan oleh karena itu tindakan yang kami lakukan pada saat ini adalah merupakan sinyal, merupakan alarm bagi mereka-mereka bahwa negara Indonesia bukan tempat yang aman dan nyaman. Selain Batam, Jakarta, tempat lain kemungkinan besar banyak. Ya, di Bali ada. Di Bali ada, apalagi di Bali ya. Di Bali tempat abang sering dansa itu ada. Di Bogor, di Sukabumi kita dapatkan juga. Kita dapatkan juga, mungkin tidak, tapi tidak dia sendiri-sendiri ya. Tapi kalau yang untuk yang Batam dan di Jakarta Barat ini ada sedikit kaitannya. Terutama karena dia China kan. Jepang juga ada yang menggunakan itu, dari gangster dari Jepang juga ada. Tapi sepertinya tidak berkaitan dengan ini. Jadi kami sekali lagi pengen menegaskan bahwa ini deteksi dini dan alarm kita, sinyalemen keras kita kepada mereka-mereka bahwa daya tangkal kita melalui ini, kita melakukan penindakan. Indonesia bukan tempat yang aman, bukan tempat yang nyaman bagi para scammer-scammer ini. Yang berikutnya juga, kalau untuk yang di Jakarta Barat memang dia judi online lebih banyak. Cuman yang di Batam dia love scammer. Jadi dia nipu yang entah laki-laki entah perempuan, yang di korbannya dia pakai tipu daya, ngerayu segala macam, mengalihkan uangnya melalui iming-iming forex dan trading dan sebagainya. Jadi modusnya macam-macam, tapi tetap aja menggunakan sarana digital seperti itu. Waduh. Pak ahli cyber kita. Halo Pak ahli cyber kita, Pak Tanu Jaya. Halo? Ya, Jadi gimana mematikan ini semua? Ada nggak caranya agar bisa langsung dimatikan itu semua servernya itu?
pertanyaan ini sulit dijawab. Kenapa? Ibaratnya begini, kita lihat di Meksiko, kita ambil contoh Meksiko, bandar judi online, bandar narkoba tertangkap, lalu di penjara, ada yang dihukum mati, tetapi dalam waktu tidak berapa lama berganti, ada gembong baru. Ini terjadi karena ada demand, lalu ada margin yang besar, lalu supply-nya akan otomatis menyesuaikan diri. Ini sama dengan judi online, Bang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bisa membasmi judi online ini 100%, itu tidak logis. Tapi kita bisa menekan semaksimal mungkin. Ya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi yang perlu disadari, judi online ini ibaratnya kalau di film Marvel itu dia Thanos. Kalau lawannya cuman Hulk, nggak bisa menang Hulknya. Ke polisi tuh kayak Hulk, jago pukul. Atau lawannya Komdigi, Thor, pakai palu, nggak bakal menang. Lawannya siapa? Mereka harus bersatu. Siapa di situ? Harus ada Komdigi, ada kepolisian, ada PPATK OJK, ada Departemen Luar Negeri, harus ada Satgas. Jadi kita lihat beberapa tahun terakhir yang kemarin ada Satgas yang dibawa koordinasi Kemenpolhukam dan itu cukup efektif. Tetapi sayangnya hari ini mungkin mulai tidak terlalu terdengar gaungnya gitu. Jadi itu yang kita perlu sadari. Dan solusi judi online ini bukan sprint atau lari menengah, ini adalah maraton, Bang. Kenapa? Karena untuk jarak pendeknya kita penindakan dengan kepolisian udah benar, ditangkap udah benar, dihukum seberat-beratnya saya setuju. Tetapi untuk jangka panjangnya itu yang kita harus pikirkan. Masyarakat harus kita bikin pinter, kita harus ada literasi digital dan literasi finansial. Jadi masyarakat supaya tahu, kamu kalau main judi online itu kamu tuh 2 kali bodoh. Kenapa 2 kali bodoh? Bodoh pertama, main judi aja tuh bodoh. Kamu pertaruhkan ke dalam kemungkinan. Bodoh kedua, judi online, itu tuh kamu nggak di dalam probabilitas yang menentukan kamu menang tuh adminnya. Dia mau minta bikin kamu menang 10 kali, kamu menang 10 kali. Bikin kamu kalah 100 kali, kamu kalah 100 kali. Jadi itu sebabnya kita bilang bodoh 2 kali. Jadi itulah kalau masyarakat sebenarnya kalau literasi digitalnya meningkat, lalu dibarengi literasi finansial meningkat, judi online pelan-pelan akan menurun. Jadi kurang realistis kalau kita harapkan bisa cara menyamarkan transaksi uangnya bagaimana mereka? 1001 cara. Dan yang terjadi di Indonesia yang jadi masalah adalah data kita udah bocor. Lalu NIK dan KTP itu ada di mana-mana, tinggal di-download bisa dibeli. Lalu mereka buka rekening bodong. Abang cari di Google, beli rekening bodong Bank ABC, Bank BCD gitu. Langsung kita tinggal bayar 1 juta rupiah, kita dapat rekening bodong atas nama orang lain yang kartu ATM-nya udah siap. Jadi kalau kita lakukan transaksi tinggal masukkan ke situ, kalau udah tertangkap beli lagi rekening bodongnya, buang rekening lama. Jadi itu yang terjadi. Lalu sekarang mereka beralih ke aset kripto. Makanya kita bilang bahwa dengan kejadian hari ini banyak harta karun, Bang. Jadi kalau di komputer-komputer itu, kalau yang kripto, ya itu bisa didapatkan uangnya. Dan semoga hal ini bisa menjadi perhatian dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Terima kasih. Pak penyidik senior. Penyidik senior ini. Ternyata susah follow the money itu. Gimana itu, Bos? Minum kopi dulu, Pak. Minum kopi dulu. Kalau aku minum kopi, luak hitam, aku ingat semua jawabannya. Ya, gimana tuh? Follow the money, nggak segampang itu follow the money. Follow the money paling gampang. Ya. Jadi, jangan disuruh duit itu bergerak. Ya. Caranya apa? Dibekukan. Nah, siapa yang membekukan? Inilah kewenangan daripada perbankan. Di bawah Tak disamarkan semuanya. Enggak, kan rekeningnya setiap bank ada yang tugas yang memantau rekening. Yang namanya untuk mengetahui apakah rekening ini underlying transaksinya benar apa enggak. Kemudian itu langsung dibekukan kan dari awal. Nah, tetapi yang lebih mujarab, kalau kripto gimana? Bagaimana bisa di-follow? Ada yang paling mengetahui, maka Bank Indonesia harus terlibat di sini. Kenapa Bank Indonesia? Karena kan semua alat transaksi itu yang ngatur Bank Indonesia. Kripto, kemudian apa dari Indonesia tuh QRIS, ya. Terus tapi
perang judul ini sudah lama digambar-gambarkan. Kok malah sekarang menjadi raksasa? Kenapa itu? Karena 360 triliun. Cobalah kalau omsetnya hanya 2 juta ya habis dia. Karena 360 triliun. Ini kan saya katakan tadi. 1, matikan internetnya. 2, matikan aliran aliran Matikan duitnya. internet, sorenya buka lagi kata ahli kita tadi. Tidak dimatikan. Tanyalah, kemarin kita udah berbicara di satu masih hidup gitu ya? Masih hidup. Jadi kalau 5 ini dimatikan, ya kita matikan sekarang ini bukan ininya, tapi yang di sininya. Yeah. Jadi dipamerkan kami sudah membukukan sekian, tapi yang ini tidak. Bahkan menurut yang kita pantau di medsos terhadap orang dari instansi yang ngawasi ini yang disidangkan, dia katakan dulu, kita kalau mau membukukan itu dikasih tahu dulu. Ini akan dibukukan. Nanti minggu depan kamu buka lagi, bukukan 10, buka 20. Kan manusianya, Pak. Jadi sepanjang manusia yang mengawasi ini, nah sampai hari ini saya katakan masih bisa orang ini. Berarti ini kan belum beku. Instansi yang berwenang untuk membekukan ini, yang dicurigai untuk bermain ini, belum melakukan hal itu. Sampai kemarin malam. Nah nggak tahu pagi ini. Kalau alat yang namanya internet yang terkait dengan untuk judi online ini mati, nggak bisa lagi. Jadi sampai hari ini menurut Pak Susno, instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Komunikasi belum mematikan internetnya? Belum mematikan internet atau server atau apa yang terkait Halo Pak dengan judi Menteri online. Komunikasi, agar dengar ini keluhannya Pak Susno. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.